Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Dwi Fatana, NIM 1202041586, kelas F, Prodi Hukum Tata Negara, Winsus Karyau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian usul fikih, perbedaan usul fikih dan fikih, dan kaidah-kaidah fikih. Yang pertama, pengertian usul fikih. Secara etimologi. Usul fikih secara etimologi berasal dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun, yang berarti asal, pokok atau pondasi. Adapun fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam, yang memerlukan pengarahan akal dan pikiran. Adapun secara terminologi, usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut, serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah. Selanjutnya, perbedaan antara usul fikih dan fikih. Dilihat dari segi objeknya, usul fikih mencakup tiga hal. Yang pertama, sumber dan dalil hukum syariah secara global. Yang kedua, hukum syariah yang terkandung dalam dalil secara global. Yang ketiga, kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Perbedaannya dengan fikih adalah pertama, bahwa usul fikih hanya membahas sumber dan dalil hukum syari secara global, seperti ijtima' dapat dijadikan dalil. Penunjukan lafaz umum itu bersifat persangkaan. Istisna itu dapat dijadikan hujjah dan semacamnya. Sedangkan fikih dibahas dalilnya bersifat rinci. Kedua, bahwa usul fikih hanya membahas hukum syariah secara global yang terkandung dalam sebuah dalil. Sementara fikih membahas hukum syariah secara terperinci. Yang ketiga, usul fikih membahas kaidah dan metode istinbat hukum, sementara fikih membahas hukum perbuatan mukhalaf. Selanjutnya, kaidah fikih. Di sini saya akan menjelaskan 5 kaidah fikih. Yang pertama, perkara tergantung niat. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi yang artinya sesungguhnya amalan tergantung kepada niat. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang-orang yang ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam salatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan salatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau dari kentutnya tersebut. Yang ketiga, yaitu kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan hati kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Yang keempat, yaitu kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah keempat ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Yang kelima, yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.